Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Indang Purwanti dan Bu Umi Jamilah yang kami beri nama Jenang Jamilah Indang akan memperhatikan kucing pertama antara guru dan murid. Topik masalah saya kasus pertama ini adalah kurangnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa dalam rangka FTBI tahun 2023 untuk mewakili sekolah. Seorang guru memahami bahwa muridnya yang bernama Hera memiliki kompetensi dalam berpidato bahasa Jawa. Namun, guru menyeleksinya beberapa murid dan ternyata Hera memenuhi kriteria. Namun nampaknya Hera masih belum percaya diri. Bagaimana cara kami menanggapi permasalahan ini? Baiklah, berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Hera diperankan oleh Bumi sebagai coach. Kami mulai. Assalamualaikum Hera. Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf, Ibu mengganggu waktu kamu. Ibu dengar Hera ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa. Namun Hera tidak bersedia ya. Iya, Bu. Betul, saya ditunjuk oleh Bu Mardia, tapi saya tidak mau. Kira-kira penyebabnya apa ya, Nak? Ya, saya kurang percaya diri, Bu. Jadi menurut Hera, apa yang Hera harapkan dari obrolan kita hari ini, Nak? Saya mengharapkan bisa dapat solusi atas permasalahan saya, yaitu saya kurang percaya diri untuk mewakili sekolah lomba bahasa Jawa, Bu. Oh, begitu. Hera masih belum percaya diri. Coba Hera ceritakan mengapa Hera kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa ini. Iya, Bu, karena saya kurang pantas untuk mewakili sekolah mengikuti lomba bahasa Jawa. Sebelumnya saya pernah punya pengalaman, Bu, mengikuti lomba yang sama, tapi saya tidak menang. Saya gagal, Bu, tidak menjadi juara. Kalau misalnya ini saya ikut lagi, saya akan malu, Bu, kalau misalnya harus gagal sampai 2 kali. Begini, Nak, kami menunjuk Hera itu karena Hera memiliki potensi dalam berbahasa Jawa. Dalam sebuah perlombaan adalah hal yang wajar jika ada yang menang dan yang kalah. Jadi, Hera tidak perlu merasa malu dan kurang percaya diri. Sekarang, menurut Hera, kemampuan yang kamu miliki dalam pelajaran Jawa itu apa, Nak? Saya mampu berkomunikasi bahasa Jawa dengan baik, Bu. Saya juga bisa menulis aksara bahasa Jawa. Dan alhamdulillah, Bu, nilai sumatif harian saya rata-rata di atas KKM. Nah, itu kelebihan kamu sudah bagus dalam berbahasa Jawa. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini? Rencana saya, yang pertama saya akan menemui Bu Mardia untuk membantu saya membuat pidato bahasa Jawa yang baik dan bagus. Kemudian saya akan coba mulai berlatih berpidato di depan cermin, Bu, ketika di rumah. Dan saya akan minta tolong sama Bu Mardia untuk mendampingi saya secara rutin, membimbing saya untuk persiapan lomba bahasa Jawa. Kemudian ketika sudah mendekati lomba, saya akan mencoba berpidato di depan teman-teman saya di kelas dan tentunya didampingi oleh Bu Mardia. Semoga saya lebih percaya diri, Bu, dan menghilangkan rasa kekhawatiran saya atas kegagalan yang kemarin. Wah, luar biasa rencana kamu, Nak. Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang kamu alami. Apakah kamu sekarang lebih percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa ini? Insya Allah, Bu, saya sekarang lebih percaya diri dan siap untuk mengikuti lomba bahasa Jawa mewakili sekolah. Oke. Semoga dalam persiapan lomba berjalan lancar sesuai rencana dan kamu akan memperoleh hasil sesuai dengan harapan kamu.
Selanjutnya, apa komitmen kamu untuk menghadapi lomba ini? Saya akan berlatih dengan sangat sungguh-sungguh ketika di sekolah, tentunya didampingi oleh Bu Mardia. Kemudian saya pun di rumah akan terus berlatih Bu, misalnya berpidato tadi di depan cermin. Dan saya berharap Bu, mudah-mudahan lomba pada kali ini saya bisa memperoleh hasil yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah. Hebat kamu, Nak. Mudah-mudahan sukses. Nak, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Komitmen kamu luar biasa yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula, Nak. Amin. Terima kasih ya Bu, mohon doa restunya semoga saya bisa berhasil mengikuti lomba bahasa Jawa ini. Sama-sama, tetap semangat. Iya Bu, saya mohon izin untuk istirahat Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silahkan, Nak. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan mempraktekkan skenario coaching kedua dengan rekan sejawat. Rekan saya bernama Bu Nabila, seorang guru seni budaya lulusan tahun 2023, yaitu sebagai pengalaman pertama menjadi guru di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya murid-murid di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya kurang lebih 38% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Nabila ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara saya, Bu Umi Jamilah sebagai coachnya dan Bu Nabila sebagai coachee. Bu Umi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Nabila, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Umi, akhir-akhir ini saya kok merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas kok hanya kurang lebih 38% di kelasnya, Bu. Jadi menurut Bu Nabila, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, nah menurut Bu Nabila, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias ketika pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan kali ya. Terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Menurut Bu Nabila, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias ketika pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, tidak menggunakan metode ceramah terus, sehingga murid-murid merasa bosan kali ya, Bu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu nih, apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu tidak merasa bosan ketika pembelajaran Bu Nabila? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, menggunakan alat peraga, sehingga murid tidak merasa bosan. Murid-murid juga langsung praktek menggunakan alat musik, Bu. Wah, keren nih Bu. Nah, menurut Ibu, lalu tadi kan permasalahannya ada juga tuh, murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas. Menurut Ibu tuh penyebabnya apa ya kira-kira ya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin ya.
dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan metode pembelajaran yang menyenangkan kali Bu. Oh begitu. Nih maaf nih Bu, maaf ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya ketika pembelajaran di dalam kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, Ibu hanya menggunakan buku teks perpustakaan. Kira-kira menurut Ibu ada tidak sumber belajar yang lain selain buku teks tadi? Saya pikir banyak ya Bu sebenarnya sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes. Atau juga yang lebih keren aplikasi yang sedang tren saat ini Bu, seperti TikTok gitu. Nah, betul sekali, Bu. Saya tuh yakin loh, Bu, ketika Bu Nabila menggunakan beragam sumber belajar tadi, saya yakin murid-murid Ibu akan antusias ketika pembelajaran Ibu. Nah, sekarang menurut Ibu apa nih rencana kedepannya untuk menyelesaikan masalah Ibu yang tadi? Insya Allah rencana saya yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok, dan Quizzes. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, bentuk tugasnya itu juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan alat musik, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital, Bu. Wah, rencana Ibu tuh bagus sekali loh. Mudah-mudahan berjalan lancar dan berhasil sesuai harapan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali loh Bu, keren banget Bu. Saya sangat mendukung nih komitmen dari Ibu dan rencana Ibu yang tadi luar biasa. Mudah-mudahan saya berdoa rencana Ibu berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Bumi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita juga semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya kita ya Bu. Amin. Amin. Sama-sama Bu Nabila. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan harapan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Demikianlah praktek kucing dari kelompok kami, Endang Purwanti dan Bu Umi Jamilah. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi guru yang hebat. Dari kami undur diri, terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.